Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman pemilih. Dan kali ini KPU Kabupaten Pacitan kedatangan tamu istimewa ya. Jadi beliau adalah koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ya, nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait mungkin hal-hal yang ringan-ringan saja lah, mungkin terkait demokrasi, kemudian terkait partisipasi masyarakat. Artinya kita tidak akan membicarakan sengketa, karena mudah-mudahan dalam pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten Pacitan 2020 ini nanti aman, lancar, artinya tidak ada sengketa gitu. Yang kita harapkan seperti itu teman pemilih ya. Dan kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Mas Toto Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wiwit dan kawan-kawan pemilih Kabupaten Pacitan. Salam hormat, salam pemilu kami dari Bawaslu Provinsi. Iya. Kira-kira ini apa ini yang mungkin beberapa kata ya, nggak usah satu kalimat, mungkin ada beberapa kata yang mungkin bisa Anda gambarkan ini tentang pemilihan bupati, wakil bupati di Kabupaten Pacitan mungkin. Satu kata mungkin cukup Satu untuk kata Pacitan ya. ini, luar biasa. Luar biasa. Itu dua kata itu ya? Dua kata tapi satu makna aja. Satu makna ya. Luar biasa juga, berarti saya harus mengapresiasi luar biasa ya. Apa yang membuat memunculkan kata luar biasa ini? Dari sisi geografis, Pacitan ini dulunya itu dengan segala hormat tanpa mencoba untuk mendiskriminasi tiap daerah, itu daerah pinggiran. Iya, marginal ya. Daerah terpinggirkan lah. Iya. Tapi sekarang ini saya ini sudah beberapa kali ke Pacitan dan setiap kali ke Pacitan ada sesuatu yang sangat luar biasa itu. Itu ya. Apalagi di Pacitan ini sejak saya di penyelenggara pemilu itu masyarakatnya dinamis tapi tanpa rusuh gitu loh. Iya. Jadi kesadaran politiknya tuh sangat luar biasa. Itu yang saya hormati buat Kabupaten Pacitan. Iya. Iya. Terima kasih ya. Ini mudah-mudahan ini akan menginspirasi ya. Jadi mungkin juga akan dalam pemilihan bupati, wakil bupati Pacitan 2020 ini juga tidak ada tidak ada gejolak, tidak ada sengketa. Misalkan ada ya kita akan bisa selesaikan dengan baik itu ya. Baik teman pemilih, ini beliaunya dulunya juga seorang aktivis, jadi mungkin lebih pas kalau kita bicara tentang makna demokrasi ya. Sebetulnya apa Mas Toto menurut jenengan ini, di mana-mana orang sekarang kan lagi dengan enaknya mengucapkan harus demokratis ya. Ini negara demokrasi, harus demokratis ya. Kalau tidak demokratis berarti kan kita tidak lagi demokrasi. Jadi dalam hal apapun itu kata-kata itu selalu terucapkan. Kalau menurut Mas Toto apa kira-kira? Kata demokrasi itu tidak bisa terlepas dari kata merdeka. Itu ya. Karena tidak mungkin orang bisa merdeka kalau tidak berdemokrasi. Gitu ya. Dan tidak demokrasi kalau orang itu tidak merdeka. Itu dua makna kata yang saling berhimpitan dan punya makna yang sama. Merdeka itu artinya dalam bahasa Sanskerta itu mahardika. Satu tujuan. Apa tujuan itu? Menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Demikian juga demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya apa? Rakyat yang berkuasa. Rakyat yang terutamakan harkat dan martabat kerakyatan yang tertinggi. Nah, rakyat itu kumpulan dari orang-orang yang berpikiran dan bertindak merdeka. Yang pertama itu. Yang kedua, harus diakui literasi kita soal demokrasi, sistem ketatanegaraan terbaik, terpuncak oleh para filsuf ketatanegaraan itu yang baru ditemukan adalah demokrasi.
Belum ada sistem ketatanegaraan lain yang dianut begitu banyak oleh negara selain demokrasi. Dan belum ada apalagi sistem demokrasi ini. Sistem hukum ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan itu para filsuf cerdik pandai dunia terakhir menemukan demokrasi yang terbaik, pergantian kekuasaan tanpa kerusuhan, tanpa pertumpahan darah. Itu yang sangat bermakna, dan Indonesia sudah menjadikan demokrasi ini sebagai sebuah landasan dengan segala konsekuensi dan resikonya, dengan banyaknya geografis kita yang terpecah-pecah oleh pulau dan laut, dengan heterogenitas suku dan bangsa. Demokrasi menjadi sebuah pilihan hukum ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan kita. Itu ya, oke, luar biasa ya. Terus kemudian kira-kira ini Mas Toto ya, kira-kira apa parameternya sebuah perhelatan pesta demokrasi ya, seperti yang saat ini juga lagi berproses di 19 kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pacitan ini, terkait demokrasi itu sendiri. Jadi maksudnya begini, jadi sejauh mana pemilihan ini dikatakan demokratis? Ya, mungkin ada parameternya, apa ada alat ukurnya, itu seperti apa kira-kira? Tentu seperti awal saya katakan, demokratisasi dan kemerdekaan menjadi satu yang seiring. Jadi di undang-undang kita sudah termaktub bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, kemerdekaan untuk berserikat, kemerdekaan untuk dipilih dan memilih. Ini korelasinya di situ. Ya. Di Jawa Timur ini parameternya tentu kalau itu demokrasi pasti tidak ada otoritarian, tidak ada kesewenang-wenangan. Kenapa? Rakyat berhak untuk memilih dan dipilih. Tidak ada klaster di situ. Tidak ada klaster ya. Tidak ada klaster, setiap kelas bisa untuk dipilih dan memilih. Itu kata kuncinya. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan, tidak boleh ada hambatan fisik maupun psikis. Kita pernah mengalami ujian demokrasi itu, bisa saya katakan demokrasi bunyi-bunyian. Juga ada demokrasi tindakan. Demokrasi bunyi-bunyian sudah pernah kita lakukan di negara ini sejak zaman Orde Baru. Bukan kata saya, tapi literasi sudah mengatakan bahwa sepanjang Orde Baru itu demokrasi bunyi-bunyian. Karena apa? Ada hak penekanan terhadap hak pilih, terhadap hak memilih. Orang dipaksa untuk memilih salah satu kelompok atau golongan tanpa ada kebebasan berpendapat. Lalu ada kesewenang-wenangan menggunakan aparatus untuk melakukan penekanan. Maka lahirlah reformasi. Tentu tidak akan lahir reformasi kalau demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kebebasan pers. Semuanya dalam intimidasi dalam tanda petik. Nah, reformasi lahirlah reformasi 98. Apa itu reformasi? Salah satu adalah pemilu yang demokratis. Penyelenggara pemilu yang independen. Dan sekarang lahirlah maka ada KPU, Bawaslu, lalu terakhir ada DKPP. Semuanya itu untuk apa? Agar penyelenggara pemilu independen tidak berpihak pada satu kepentingan kelompok atau golongan. Dan itu menjadi tentu tugas kita sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan amanat reformasi. Jadi orang itu nggak usah berjuang 48 itu pancangan, pijakan di atas. Kalau anak-anak muda ngomong 45, waduh terlalu panjang, terlalu jauh, lupa mereka. Tapi ngomong aja reformasi. Jangan seperti zaman Orde Baru terhadap sistem dan tata pemerintahan sekarang. Kalau mau memilih, pilihlah sesuai dengan hati dan nurani. Maka lawan dari penyelenggara pemilu, terutama saya di Bawaslu, apa lawannya? Politik uang transaksional dan kesewenang-wenangan oleh mereka yang berseragam, oleh aparatus yang dibayar oleh negara. Itu lawan dari demokrasi kekinian.
Baik teman pemilih, jadi kalau kita bicara demokrasi dengan Mas Toto ini mungkin tidak akan ada habisnya ya. Tetapi saya juga ingin tahu lebih dekat juga dengan Mas Toto ini karena memang beliau ini bisa juga disebut seperti amfibi ya. Jadi pernah di Panwaslu, kemudian pernah di KPU, kemudian sekarang di Bawaslu. Jadi paling tidak sebagai dua penyelenggara ya. Ini sudah pernah dirasakan semuanya. Mungkin kita akan bicara yang enteng-enteng aja ini ya. Ini bukan terkait, tapi juga konsepnya tetap pada tataran demokrasi ya. Jadi mungkin yang membedakan atau walaupun sama-sama penyelenggara ya dari Panwascam 2003 2009 ya kalau nggak salah ya. 2008 ya. Terus kemudian sejak itu hijrah ke KPU 10 tahun, 2009 8 tahun ya. Kemudian ke Bawaslu provinsi ya. Ini kira-kira sejarah panjang di perjalanan penyelenggara pemilu ini seperti apa? Atau mungkin nanti artinya kalau dulu di Bawaslu, di Panwascam seperti ini, di KPU kemudian kembali lagi ke Bawaslu. Monggo, Mas. Jadi kalau kita mau retreat ke belakang, latar saya ini adalah seorang jurnalis, seorang wartawan. Saya mimpi memang waktu itu wartawan itu seakan-akan koyok avatar, penyampai kebenaran. Sehingga itu jurnalis saya geluti itu karena dulu kan masih badan ad hoc ya. Jadi saya dimulai 2003 untuk pemilu 2003, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, lalu pemilihan bupati, pemilihan gubernur sampai 2008. Karena sudah terlalu lama saya di Panwas, maka saya pindah ke KPU. Di KPU 2 periode, artinya 2 periode. Seharusnya masa jabatan saya habis di KPU Kabupaten Malang itu 2019. Cuman karena ada peluang untuk melakukan pengabdian yang lebih baik, saya naik ke Bawaslu provinsi dengan kancah yang lebih luas untuk mengimplementasikan amanat reformasi bagaimana menegakkan demokrasi. Jurnalis, Panwas, KPU itu punya sisi yang sama-sama untuk mengemban amanat demokrasi. Jurnalis sama juga untuk menegakkan demokrasi. Amanat demokrasi itu terus berjalan dengan diawasi oleh pers secara umum, diawasi oleh pengawas pemilu, lalu ada penyelenggara teknis KPU. Jadi Panwas ini hadir untuk KPU sebagai penyelenggara teknis. Suka atau tidak suka, tetek bengek pemilu itu ada di KPU. Bemper pertamanya adalah KPU. Nah, bahwa KPU itu juga masih manusia biasa. Bukan malaikat, tentu dalam prosesnya ada kulpanya. Nah, hadirlah Bawaslu untuk mengawasi proses tahapan pemilu ini agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Bawas hadir untuk KPU sebagai quality control Panwas itu. Atau bahasa paling jelek lah anggap mesin cuci. Mesin cuci demokrasi adalah Panwas. Bawaslu supaya apa? Demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dari dua ini lahirlah yang namanya DKPP. DKPP ini hadir untuk Bawaslu dan KPU agar apa? Proses pengawasan, proses pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan dan aturan. Jadi semuanya bergandeng seiring untuk apa? Mengemban amanat reformasi untuk menegakkan demokrasi sesuai dengan asas pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Tentu itu Mas Ibu. Iya.
Dan ini juga perlu kita berbagi ini Mas Haryono ya. Jadi artinya kalau di Kabupaten Malang, khususnya di Malang Selatan ya, ini geografis topografisnya kan hampir sama ya dengan Pacitan. Ini daerah pegunungan juga ya. Tapi di Kabupaten Malang ini angka partisipasi masyarakatnya relatif cukup bagus ya. Terakhir waktu saya itu 66 atau 65 gitu. Itu untuk Partisipasi untuk pemilihan kepala daerah. Terakhir saya pemilihan kepala daerah itu 66, berarti cukup tinggi ya. Kemarin juga cukup tinggi ya. Itu mungkin kalau bisa berbagi ya dengan Pacitan dengan geografis yang hampir sama. Itu kira-kira apa ya yang poin yang paling penting untuk upaya meningkatkan Parmas itu? Kata kuncinya di komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi kepada masyarakat di segala segmen. Itu yang sangat penting. Makanya saya senang sekali di KPU itu ada relawan demokrasi. Itu sebagai ujung tombak dari peningkatan partisipasi masyarakat. Kebetulan saya tadi juga diajak KPU Kabupaten Pacitan, Mas Wiwit juga untuk memberi pembekalan BIMTEK relawan demokrasi. Di situ juga saya sampaikan karena relawan demokrasi itu kan masyarakat taunya relawan demokrasi itu mesti wah untuk soal pemilu ini mesti namanya aja relawan demokrasi, pasti segala yang berkaitan dengan demokrasi itu pasti paham dia. Nah, karena itu saya sampaikan bahwa selain penyelenggara teknis KPU ada yang namanya Bawaslu. Bagaimana proses penanganan, pencegahan, pelanggaran supaya pemilu berjalan sesuai aturan. Nah, bekal-bekal ini kami sampaikan ke relawan demokrasi sehingga apa? Kalau ada masyarakat bertanya tidak mamang lagi untuk melakukan pemilihan. Karena apa? Loh, pemilihnya sudah tergaransi kok apa? Ada panwasnya kok. Pemilihnya pasti tidak akan membeli pemilih itu apa? Milik kucing dalam karung. Karena prosesnya berjalan dengan benar. Nah, kan buktinya apa? Oh, kalau ada pelanggaran, ada tindakan, ada pencegahan. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini kalau relawan demokrasi sehingga bisa meyakinkan pemilih, hei kilo ayo nang milih rek. Karena pemilu ini gak seperti pemilu tahun-tahun lalu. Pemilu ini sekarang sudah jujur, adil, bebas, rahasia. Karena itu ayo milih pemimpin yang dikehendaki. Tidak boleh pakai duit, tidak boleh pakai kekuasaan. Misalnya ada ASN yang tidak netral, itu ada tindakan sehingga orang tidak ragu-ragu. Jaminan keamanan, rasa nyaman bahwa pemilu itu tertib hukum itu ada. Itu akan disampaikan oleh kawan-kawan relawan demokrasi. Ya, teman pemilih. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang banyak hal ya. Jadi mulai dari bagaimana tentang demokrasi yang betul-betul demokratis. Terus kemudian Panwascam, Bawaslu, rasa KPU atau KPU rasa Bawaslu sudah disampaikan semuanya oleh Mas Toto. Mungkin ini ada pertanyaan di penghujung ini ya. Ini tadi ketika saya tawari kopi kok katanya sudah tidak ngopi. Ini gimana ceritanya ini? Dengan segala hormat Mas Wid, bukan berarti tidak ngopi. Saya sementara berhenti ngopi dulu karena saya ini kena mah. Oh gitu ya. Kena mah agak akut. Karena gini Mas Toto, di mana-mana sekarang kan istilah ngopi ini kan lagi booming ya. Warung kopi apa-apa itu kan semuanya. Misalkan kalau kita rakor di Surabaya di ini pasti ayo bengi diselakne ngopi ya. Jadi ngopi yang air putih itu ya atau ngopi yang ngeteh. Gimana itu ceritanya? Kopi itu bagi saya adalah inspirasi itu. Karena rasa kopi yang pahit itu ya seperti kehidupan ini. Gitu, ya. Tapi walaupun pahit tetap kita minum aja itu loh. Karena itulah saripati kehidupan. Tapi untuk sementara saya berhenti dulu. Begitu ya. Ya sampai karena saya ini kan percaya pengobatan herbal gitu loh. Saya ini harus berhenti ngopi sampai 70 hari mengembalikan lagi sehingga nanti tuntas setelah itu kita ngopi lagi. Mungkin ada apa namanya yang terakhir kali ini ya untuk closing statement ya mungkin terkait pemilihan bupati wakil bupati Pacitan atau secara keseluruhan untuk proses pemilihan serentak ini mungkin seperti itu. Monggo Mas. Saya berharap Pacitan ini nanti akan menjadi the winner. Artinya apa? Contoh yang pertama,
pecah telurnya tetap bulat, tidak pecah. Karena apa? Selama ini yang saya tahu Pacitan itu luar biasa, dinamikanya ada, tetapi kesadaran politiknya sangat luar biasa, sehingga apa? Tidak ada kerusuhan di Pacitan itu. Amin. Karena apa? Semuanya sudah disalurkan sesuai dengan kanalnya. Lah lapo sih harus berdemokrasi kok rusuh? Sudah tidak zaman sekarang. Kalau ada apa-apa laporkan aja ke Panwas. Selesai, dijamin selesai. Dan kalau ada Panwas yang neko-neko, dijamin dipecat nanti sama DKPP. Sehingga monggo masyarakat Jawa Timur, ayo kita usung demokrasi pemilihan serentak di Jawa Timur ini dengan peningkatan partisipasi harapan dari KPU itu 77,5. Di masa pandemi ini kita tidak paranoid, sepanjang protokol kesehatan tetap kita lakukan, kita gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin di 19 daerah yang amanah. Saya pikir itu Mas Wiwit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kawan pemilih di Kabupaten Pacitan. Ya, terima kasih Mas Toto Haryono ya. Demikian tadi teman pemilih bincang-bincang kami dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan kita akan jumpa lagi pada bincang-bincang tentunya dengan narasumber, dengan tema yang lain, dan tentunya dengan presenter yang lain juga. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah semua, bersama-sama, gunakan hak suara. Yo, ayo, memilih bupati, juga wakilnya. Boleh berbeda, tujuan kita sama.